Israel kembali menggempur Beirut, Lebanon. Mereka pun saling balas serangan. Apakah Lebanon akan menjadi medan tempur seperti di jalur Gaza? Selengkapnya dalam diskusi. Ingatkah Anda rangkaian ledakan yang terjadi bersamaan dari pager dan walkie-talkie di Lebanon beberapa waktu lalu? Israel kembali menggempur Beirut. Saling balas serangan antara Hizbullah dan Israel pun kian memanas di Lebanon hingga terus menelan korban jiwa. Akankah Lebanon berubah menjadi gelanggang perang seperti di jalur Gaza? Yuk, kita diskusi. Sudah 492 orang tewas akibat serangan udara Israel di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan bilang ini konflik mematikan dalam 20 tahun terakhir. Ya, dari awal Israel kerap menyatakan bahwa mereka menargetkan kelompok Hizbullah meski kenyataannya korban jiwa dari warga sipil ikut berjatuhan. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Rentetan serangan udara Israel ke Lebanon terjadi usai rangkaian ledakan yang berasal dari pager dan walkie-talkie awal pekan kemarin. Untuk itu, pemimpin Hizbullah menyatakan Israel telah melanggar batas aturan dan hukum. Mereka tidak memperdulikan moral kemanusiaan. Ini adalah pembantaian agresi besar terhadap Lebanon. Yang pasti, rangkaian serangan Israel ke Lebanon sudah mulai membuat warga mengungsi. Ini pemandangan terbaru di Lebanon. Puluhan ribu warga sipil berbondong-bondong mengungsi. Antrean kendaraan berjubel meninggalkan Lebanon Selatan, lokasi yang diklaim menjadi tempat kelompok Hizbullah. Ya, pemerintah Lebanon kembali angkat suara soal gempuran di negaranya. إن الشعب اللبناني في خطر شديد بعد تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية وتهديد السكينة المجتمعية وخصوصا بعد أن طلبت الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان. Sejumlah pihak sudah mendesak baik Hizbullah maupun Israel agar saling menahan diri. Dan ini adalah titik-titik wilayah yang menjadi target serangan dari Israel. Kekhawatiran konflik regional besar-besaran di Timur Tengah terus meningkat usai serangan udara lintas perbatasan antara Israel dan Hizbullah. Karena Hizbullah menggunakan perisai-perisai sipil atau bahkan rumah-rumah sipil sebagai benteng pertahanan. Bahkan itu dijadikan sebagai tempat untuk menaruh senjata-senjata berbahaya. Nah, itu kan sebenarnya sebuah persiapan awal yang disampaikan oleh Israel kepada masyarakat dunia, dan itu konteksnya bahwa ini adalah perang membela diri dan Hizbullah melakukan sebuah serangan terlebih dahulu kepada Israel, karena itu mereka ingin melakukan sebuah serangan balik. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu kan sebenarnya terus melanggar dan tidak mengindahkan berbagai macam garis merah politik yang telah disampaikan oleh masyarakat internasional, termasuk oleh Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan di bagian akhir, Mas Reno, kalau krisis Israel-Libanon ini terjadi, itu menunjukkan bahwa sistem hukum internasional atau bahkan mediasi yang dilakukan oleh Amerika dengan negara-negara pendukung lainnya itu tidak dihormati, baik oleh lawan Amerika ataupun oleh kawannya. Ya, kita tahu Israel juga masih berkonflik dengan Palestina. 41.000 warga Palestina tewas akibat gempuran militer Israel. Namun, bagaimana peta kekuatan Israel terhadap Hizbullah maupun sebaliknya? Kalau selama hampir 1 tahun ini Israel belum mencapai dan mewujudkan target perang yang dilakukan dengan Hamas, maka saya lebih pesimis itu juga bisa diwujudkan dalam konteks Hizbullah. Karena sekali lagi Hizbullah mempunyai persenjataan, mempunyai kemampuan militer yang jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Hamas, Mas. Dalam setiap perang tidak pernah ada yang akan menang, karena perang berarti kehancuran dan juga hilangnya nyawa. Saya Rusdi Maulana, terima kasih sudah diskusi.